Halo semuanya, perkenalkan saya Rindy Zulia Pratami. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi STR Gizi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang telah menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya bersifat normatif dan filosofis, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dalam keberagaman tersebut, dibutuhkan suatu ideologi yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa tanpa mengesampingkan perbedaan. Pancasila hadir sebagai solusi yang bersifat inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi, sehingga mampu menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan berbangsa. Namun, dalam perjalanannya, implementasi nilai-nilai Pancasila seringkali menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta masuknya berbagai ideologi asing. Dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda dan melemahkan semangat nasionalisme. Bahkan, tidak jarang nilai-nilai Pancasila terabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat umum maupun oleh para pemimpin. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kembali terhadap pemahaman pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila harus terus ditanamkan dalam jiwa setiap warga negara agar tidak hanya menjadi simbol tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup dalam bertindak dan berperilaku. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan kerjasama. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pipir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. PUPKI dibentuk pada April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai rumusan awal Pancasila. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan UUD termasuk Piagam Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI menetapkan rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mengandung nilai kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman agama di Indonesia.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mengandung nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menuntut sikap saling menghormati dan memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan mengandung nilai nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan semangat persatuan di antara seluruh warga bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai demokrasi mengandung nilai musyawarah untuk mencapai mufakat, penghormatan terhadap aspirasi rakyat, dan prinsip perwakilan dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial mengandung nilai pemerataan kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan perhatian terhadap kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Pancasila penting sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena beberapa alasan utama berikut. 1. Dasar negara. Pancasila menjadi landasan atau fondasi dalam penyelenggaraan negara, memberikan arah dan tujuan bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan kehidupan berbangsa. 2. Pemersatu bangsa dengan nilai-nilai yang inklusif dan mengakomodasi keberagaman suku, agama, dan budaya. Pancasila menyatukan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. 3. Pandangan hidup. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bagi warga negara dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun pemerintahan. 4. Sumber hukum dan kebijakan. Semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar mencerminkan jiwa dan cita-cita bangsa. 5. Penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Pancasila mengandung prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bernegara. Tantangan dalam mempertahankan Pancasila di era globalisasi. 1. Pengaruh budaya asing yang masuk dengan cepat melalui teknologi informasi dan media sosial yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. 2. Ancaman ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, dan ekstremisme yang dapat mengganggu persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, individualisme dan materialisme yang meningkat, mengurangi rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. 4. Radikalisme dan intoleransi yang berpotensi memecah belah masyarakat. 5. Disintegrasi sosial akibat perbedaan pandangan dan kepentingan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Upaya mempertahankan Pancasila. 1. Penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan agar generasi muda memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, sosialisasi dan kampanye nilai-nilai Pancasila melalui media massa, media sosial, dan kegiatan kemasyarakatan. 3. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti intoleransi dan radikalisme. 4. Pemberdayaan kebudayaan lokal dan nasionalisme agar masyarakat lebih bangga dan mencintai budaya bangsa sendiri. 5. Dialog antar umat beragama dan antar budaya untuk memperkuat toleransi dan persatuan. Kesimpulannya, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang memuat nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi, sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum formal, tetapi juga menjadi jiwa dan roh bangsa Indonesia yang membimbing seluruh aktivitas kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat agar tercapai tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday.